Tim Lajena Pemenangan Pemilu Partai Persatuan Pembangunan Bondowoso lebarkan manuver gerakan tidak hanya dengan roadshow, namun juga membentuk sebagai inovasi dalam bingkai kampung P3 di beberapa pelosok desa. Jumat 5 Agustus 2022. Diketahui pencanangan kampung P3 kali ini menyasar tokoh masyarakat dengan upaya meningkatkan SDM untuk nantinya mendapatkan pelatihan dalam beberapa sektor usaha mikro. Sekretaris DPC Bondowoso Salawizen mengaku ada banyak pelosok basis P3 yang layak dikukuhkan menjadi kampung P3, salah satunya di wilayah Kecamatan Botolinggo. Ya, mewakili DPC, saya sangat terkesan dengan kunjungan atau roadshow pada kali ini. Kebetulan ini di kediaman Ketua PAC Kecamatan Botolinggo. Dan ternyata dari dulu, sejak tahun 77 hingga sekarang, kampung ini namanya Kampung Cemper. Ini mayoritas P3, bahkan 100% P3. Nah, mungkin ke depan kita akan kukuhkan Kampung Cemper ini sebagai kampung P3. Sementara salah satu leader DPC P3 Bondowoso Samsul Hadi Merdeka menjelaskan jika upayanya ini masih istiqomah dalam gerakan politik maslahat sesuai instruksi Ketua DPC P3 Bondowoso Kiai Salwa Arifin. Ini kan memang salah satu bagian dari tugas-tugas partai yang terhimpun di dalam sebuah program di LPP, Partai Persatuan Pembangunan DPC Kabupaten Bondowoso. Kita sudah sampai pada hari keempat hari ini. Jadi pertama itu dari Dapil 1, Dapil 2, ada dua lokasi, jadi 2 hari kita berangkat ke sana. Sampai ke pelosok-pelosok di Kampung Cemper. Kampung Cemper itu masuk di Kecamatan Botolinggo. Itu dari tahun 77, Kampung Cemper itu tidak pernah kemana-mana masyarakatnya dalam hal politik. Di Kampung Cemper itu ternyata memang pengikut P3 dari tahun 77 sampai dengan sekarang. Sehingga ada inisiasi kemarin itu untuk membantu sebuah kampung P3 di Dusun Cemper, Kecamatan Botolinggo. Hari ini adalah hari kelima ya, hari keempat. Kita berada di Sempol. Sempol ini mayoritas masyarakatnya adalah masyarakat Madura yang ada di sini ini. Dan banyak alumni baik dari Sukorjo maupun dari Nurul Jadid, banyak alumni juga dari Mambaulum, dari Sidogiri, yang afiliasi politiknya adalah kepada partai-partai, kebanyakan ya, yang bernuansa berasas Islam. Nah, tadi kita ketemu dengan PAC dan pengurus PAC secara lengkap. Ini diharapkan juga untuk menginformasikan kenapa kita lakukan semacam ini. Kita menyapa dan bersilaturahim dengan beliau-beliau pengurus yang ada di tingkat PAC maupun ranting, agar semuanya bergerak bersama-sama, berjuang bersama-sama pada pemilu 2004 yang akan datang. Mungkin ada sedikit bocoran, Mbak, terkait dengan inovasi apa sih yang dimuat dalam kampung P3 ini, Mbak? Ya, salah satunya penguatan kekompakan. Jadi artinya begini toh, orang-orang yang berada di kampung P3 itu adalah para pelopor-pelopor. Terutama pelopor yang memang digerakkan oleh almarhum Ki As'ad, dilanjutkan oleh Kiai Fawaid. Yang kemudian di kampung P3 itu juga banyak santri-santri dari Sukorjo. Dan ada sesuatu hal yang sangat luar biasa di kampung P3 itu, walaupun jalannya setapak ya, jalan setapak, kita menuju ke arah Dusun Cemper, itu harus turun lebih kurang 3 kilo ya, 3 kilo. Dan untuk sekolah aja, untuk sampai ke sekolahnya itu sangat sulit. Ada yang sudah menjadi pramugari. Nah, inilah kita kan tidak pernah tahu kalau di pelosok itu ternyata ada seorang pramugari dari Dusun Cemper, dari kampung P3 itu. Nah, ini barangkali yang agar supaya terjadi perekatan antara pengurus DPC dengan pengurus PAC dengan pengurus ranting. Kita harapkan politik itu adalah komunikasi, perbanyaklah silaturahim. Karena namanya aspirasi itu datang dari bawah. Ya. Aspirasi banyak datang dari bawah. Kita harus tahu bagaimana anggota kita, konstituen kita, masyarakat kita, apa yang diperlukan. Karena politik katanya ini adalah bagian dari sebuah kekuasaan, sehingga bisa kita menjembatani untuk menyampaikan ada kepada satu bentuk kebijakan dari kekuasaan ini
agar kebijakan itu memihak kepada kepentingan rakyat. P3 menang. P3 bergerak bersama rakyat. Dari wilayah Dapil 3 Kecamatan Ijen, Hadat Mujono, BSTV memberitakan.